Halo teman-teman, nama saya Semira Tenggara Setiawan dan dalam video kali ini saya akan menganalisa video narkoba merusak masa depan. Diceritakan ada seorang pelajar yang memiliki nilai akademis yang baik dan sangat aktif di sekolahnya. Dia seringkali menjuarai beberapa olimpiade atau pertandingan yang diadakan oleh sekolahnya hingga membanggakan orang tuanya. Dia juga mempunyai cita-cita yang mulia, ingin menjadi seorang dokter. Sampai pada suatu saat dia mengikuti lomba matematika dan alangkah terkejutnya mendengar bahwa jawaban yang ia kumpulkan itu salah semua. Dia pun merasa kecewa dan satu temannya itu datang untuk mengajaknya meminum minuman keras dan merokok. Awalnya dia menolak dan akhirnya dia ikut-ikutan dan terjerumus ke dalam uh, pergaulan tidak sehat. Disitulah mulai nilai akademisnya menurun dan juga prestasinya tidak baik di sekolah. Hingga suatu saat gurunya ke rumahnya dan menanyakan pada ibundanya apa yang terjadi dengan dia. Ternyata pelajar itu sudah mulai mengonsumsi narkotika di salah satu markas pengedar ataupun pemilik narkoba yang bernama Bang Jack. Dan di saat gurunya berada di rumahnya, dia pun pulang ke rumah dan bertengkar dengan ibunya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan tinggal di rumah temannya. Dan setiap hari dia mengonsumsi narkoba di markas Bang Jack. Hingga pada suatu saat polisi melihatnya berjalan ke markas tersebut dan polisi pun curiga dengan cara jalannya dia yang luntang-lantung. Suatu saat polisi pun mengadakan penggerebekan terhadap markas tersebut. Dan pada saat yang sama, teman dari pelajar tersebut ada yang mengalami overdosis akibat dia sering mengonsumsi narkotika dan temannya tersebut meninggal dunia di tempat. Kemudian penggerebekan pun terjadi dan Bang Jack berhasil ditembak dan mati seketika di tempat tersebut. Kemudian pelajar tersebut dan teman-temannya dibawa oleh polisi ke kantor polisi dan dijebloskan dalam penjara. Tentu saja ini berhubungan dengan bahaya dari pergaulan tidak sehat, yaitu munculnya resiko menggunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang dan juga menurunnya nilai akademik dan prestasi di sekolah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah bahwa jangan mudah untuk tertarik ataupun untuk terjerumus mengikuti teman-teman yang memang kehidupan atau pergaulan tidak sehat seperti itu. Misalnya jangan mudah tertarik dengan hal-hal yang baru yang kalian tahu bahwa itu sebenarnya tidak baik gitu loh. Dan juga jangan mudah putus asa dan jangan mudah kecewa, karena kegagalan tersebut tidak akan mengulang atau terulang untuk kedua kalinya bila kalian mau berusaha untuk perbaikinya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama. Mengapa peredaran nafsa di Indonesia sangat sulit diberantas? Peredaran nafsa di Indonesia sangat sulit diberantas karena banyaknya gembong-gembong ataupun pengedar-pengedar yang memiliki jaringan internasional sampai ke luar negeri, sehingga mereka mudah sekali untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Meskipun banyak sekali tindakan polisi yang sudah dilakukan, tetapi tetap saja yang namanya psikotropika dan narkotika itu mudah sekali didapatkan, apalagi dari luar negeri seperti itu. Dan juga ada beberapa polisi yang mungkin menerima suap itu kan, sehingga membebaskan mereka ataupun membiarkan mereka mengambil ataupun mengonsumsi
narkotika ataupun mengedarkan narkotika ataupun nafza tersebut. Lalu kemudian mengapa hal tersebut terjadi? Karena ya tadi akses yang sangat mudah, terus juga akses yang sangat mudah dari pengedar dengan pembelinya, terus juga banyak sekali gembong-gembong ataupun pengedar-pengedar yang memiliki jaringan internasional ataupun luar negeri, dan juga kemungkinan ada polisi yang menerima suap sehingga mereka dibebaskan ataupun dibiarkan begitu saja. Lalu juga karena kurangnya jumlah personil polisi yang melakukan penangkapan ataupun penggerebekan sehingga sangat sulit untuk mencari ataupun menangkap mereka semuanya. Seperti itu, karena banyak sekali masalah-masalah lain selain narkoba di Indonesia ini yang harus diatasi oleh kepolisian di Indonesia. Lalu pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan nafza merajalela? Nafsu merajalela karena ya tadi karena tadi ya orang yang diajak tersebut yang awal mulai mencoba ya kan. Lalu juga awal sih coba-coba gitu kan pada awal ya kan. Kemudian kan mereka lama-lama ketagihan, dan ketika mereka ketagihan kemudian mereka mengajak temannya lagi sehingga ya penggunaan nafza di Indonesia itu sangat banyak sekali. Dan juga kurangnya tindakan yang tegas ataupun yang ketat dari polisi dalam penangkapan atau pemberantasan para pengedar ataupun pemilik ataupun gembong-gembong besar yang memiliki nafza tersebut, sehingga itulah yang menyebabkan nafza merajalela di Indonesia. Sekian video kali ini dan terima kasih.